I just want to point this out aja. Tadi waktu kita ngomongin apa sih Pop Mart? Apa sih yang tadi lu bahas yang gue nggak tahu apa Eh, sih? oh, Pop Ice, Pop Ice. Pop Ice gitu kan, itu juga hitit tuh di kolom komentar gini. Aku pikir Om Dave merakyat, tapi ternyata Om Dave nggak tahu. Oh, ternyata Om Dave tinggalnya di Beverly Hills. Oh, Om Dave hanya mengenal apa yang ada di atas meja, yang di bawah meja Om Dave nggak kenal. Gue menanggapinya dengan begini, Iwat. But I'm a very firm believer of eh nggak ada orang pintar atau orang bodoh. Gue udah pernah bilang ya. Yang ada itu hanya orang yang tahu lebih dulu. And for me, it is impossible for us, mungkin Anda berbeda, kalau saya, it is impossible for us untuk tahu segala hal yang ada di dunia ini. Kalau kita mau Ya. jujur-jujuran, pasti akan ada singgungan dari selisipan kehidupan kita yang saya tahu, kamu enggak. Kamu tahu, saya enggak. Mhm. Case in point, lo tahu Pop Mart, gue nggak tahu. Pop Lo, Ice, Pop Pop Ice, Mart Labubu. oh, Pop Ice, Terus gini, soalnya ya. oh beda, mereka beda. Pop Mart sama Pop Ice berbeda. Ayo kita mulai hari dengan kebiasaan rutinitas kita Senin sampai Jumat. Dave Iwet akan menemani teman-teman memulai aktivitas pagi hari ini. Ada yang nonton sambil siap-siap mau pergi kerja, sambil nyiapin makanan buat anak-anak atau anggota keluarga ya. Ada yang sambil dandan, sambil bikin rambut, atau bahkan sedang di perjalanan menuju ke kantor. Jangan lupa di-share, di bawah tuh ada tombol share ke teman-temannya kalau Dave Iwet udah mulai siaran. Tap-tap hati orange-nya, ya. Ya, supaya makin banyak yang ngeh kalau kita udah mulai siaran, sama join our fans club yang ada di atas. Sekarang udah 855. Aduh, thank you banget loh dukungannya teman-teman sekalian ya. Nah, Iwet sudah hadir di layar kita. Ayo kita sapa supaya kita mulai kebersamaan 1 jam ini bersama dengan geng duet sekalian. Hai, selamat pagi buat Anda yang ada di sana. Hai, badan gue nggak enak nih. Kenapa tuh? Kelelahankah Anda? Badannya pegel-pegel. Gue udah berapa bulan kayaknya deh. Setiap bangun pagi badannya pegel-pegel. Gue pikir gara-gara gym, olahraga, tapi kayaknya enggak ya. Mulai nggak mulai nggak wajar nih menurut gue. Rasa pegelnya? Rasa Oh, pegelnya. bisa jadi gue nggak tahu jawabannya. Iya, saya tahu. Atau Selamat mungkin pagi. pagi, atau mungkin lo butuh relaksasi kali, Wet. Seperti, I don't know ya, berendam di bathtub, pakai salt bath gitu, pakai Himalayan salt, pakai Epsom Epsom salt. Dulu gue pernah dapat tips tuh dari naturopati gue, Debbie. Kalau lagi pegel tuh, Wet, berendam pakai Epsom salt. Iya, Hmm, itu apa? Suplementasi. ada yang bilang, katanya kurang magnesium, kurang vitamin D. Udah semua gue minum. Magnesium udah tiap malam, omega kompleks tiap pagi, vitamin D3 tiap pagi. Udah, apalagi, apalagi. Ada yang bilang gini, Ada, pakai garam Rukiah Mandiri. bener. Kayaknya itu sih Rukiah Mandiri itu paling pas sih sebenarnya menurut gue. Bener. Hmm. Iya, atau kayak dipijat gitu, santai gitu. Iya, gue udah lama sih nggak pijet. Tapi gue nggak. Oh, ada sih beberapa ya kayak apa Yuyu Antang ya? Apa pok? OMG, yes, Yuyu Antang. I love Yuyu Antang, you know. Oh ya? Yes, gue tuh jagoan tempat, my go-to place kalau untuk pijat itu ada beberapa ya. eh Heeh. Biasa, gue tuh sangat menikmati pijat di Zen. Hmm. Zen refleksi. Terus dulu gue suka di Cozy, tapi lama-lama gue udah nggak pergi ke Cozy lagi karena parkirannya makin repot. Heeh. Terus abis itu gue juga sangat menikmati pijat di Yuyu Antang. Yuyu Antang itu kayak tune up gede buat gue. Maksudnya?
Pijat itu kategorinya macam-macam buat gue. Ada yang pijat ringan Heeh. aja gitu ya. Kayak ya tune up kecil Mm-mm. deh gitu. Kalau lagi capek pegal biasa kayak Kenko, Meso, yang nggak perlu buka baju, yang cuman pakai Oh, selimut gitu, duduk di ya bangku, ya 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 dipijat-pijat gitu. ya 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 Itu ya tuh ya. buat gue tune up kecil. Tapi kalau udah Heeh. pijat yang serius, badan gue kayaknya tuh lelah, letih, lesu gitu, gue biasanya pilih tune up gede. Kayak di Zen gitu, ada yang Hmm. boreh. Lu pernah gak sih pijat boreh? Apa tuh pijat Jadi, boreh? jadi pakai serai. Heeh, heeh. Pakai serai Jadi terus diapain? gue tahu itu dari Yogi sama Hian. Jadi dia bilang mereka biasanya kalau badan udah mau menuju flu kan lu kadang suka rasa ya, aduh kayaknya gue mau flu nih gitu ya, pakai rempah-rempah. Mm-mm. Pakai itu tuh anget, wet badan lo tuh hangat gitu ya. Jadi Hmm. kayak lo tuh iya badan dibalurin gitu jadi hangat gitu loh. Itu tuh enak banget tuh. Hmm. Terus gue juga suka, lo pernah hot stone massage gak sih? Yang batunya tuh ditaruh di Pernah. eh apa tuh kayak buat masak nasi itu yang pakai Iya, listrik. tahu nggak ngaruh di gue. Nggak ngaruh. Gak. Oh, mungkin bukan batunya kali yang kudunya di badan lo mah. Si Apanya? kan itu biasanya ditaruh diangetinnya tuh di tempat buat masak nasi, Magicom. Nah, Magicom ya kali yang Heeh. harus dijalanin di badan lu. Atau gue masuk ke dalam Magic Com baru tuh gue bisa. Nah, itu. Gue kemarin ke Solo dong. Iya, aku lihat kamu bersama Dewi dan Aji. Bener. Gue ke Solo ada satu rekomendasi makanan yang enak banget. Oh ya? Iya, namanya adalah, ada dua. Satu adalah warung ijo. Warung ijo apa toko ijo gitu ya. Isinya makanan prasmanan, bisa PW. PW itu apa ya? Eh, 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 ngepek dewe, artinya ngambil sendiri. Oh, PW itu Mm-mm. ngepek dewe. Ngambil sendiri. Terus abis itu satu lagi adalah ayam goreng penumping. Oh my god, pokwe bukan pekwe, pokwe. Iya iya iya, sabar. Pok ayam goreng penumping. Edan David, Oh ya? Edan, Edan, Edan. Apa Gila. apa yang membedakannya? Oke, alamatnya kalau nggak salah deket Slamet Riyadi. Terus udah gitu, dia tuh tenda di bawah pohon gitu. Ini bukan restoran, warung tendaan. Warung tendaan, gue nggak tahu ya, ayam goreng seenak itu, tapi nggak banyak yang datang. Oh ya? Aduh, aduh, enaknya. Lo mention sama gue ayam goreng paling enak kan lo pernah bilang ayam goreng apa tuh namanya, yang di Panglima Polim tuh apa namanya? Apa namanya waktu itu? Berkah. Berkah. Aduh, David. Nggak ada apa-apanya berkah. Itu ayam masih lembut. Ya. Nggak kering yang garing gitu, nggak. Tapi ada kriuk-kriuknya juga. Ya Allah, David, enaknya. Sambelnya 3 macam. Satu ada sambal bawang. Dua sambal matang yang kayak sambalnya Suharti. Satu lagi sambal kemangi. Ya, udah gitu dia tuh nggak neko-neko, nggak yang pakai mau tambah tahu tempe, nggak ada. Menunya bener cuman ayam sama nasi sama lalapan, udah. Ya Nggak ada Allah sayur Gusti. lodeh, sayur nggak asem, nggak nggak udah sayur cuman bening gitu. ayam, nggak ayam sama lalapan, titik. Ya, paling kalau mau geser dikit adalah lo mau kepala sama leher nggak, mau ceker nggak. Jadi bener-bener satu ayam tuh abis dipakai sama dia buat dijual. Aduh, enaknya David, ayam penumping. Ayam penumping di Solo. Aduh Tuhan. Aduh, Itu ada yang bilang aduh, ini, stop, bikin lapar di aduh, rumah nggak ada makanan. aduh, aduh, gila, gila, Itu parah, lu dapat parah banget. rekomendasi dari siapa?
Nah, masuk ceritanya. Ya Allah, David. Gue ketemu kenalan Heeh. sama Sama anak siapa? Solo, anak Puyang Solo, Heeh. anak Puyang Solo. Ya, anak Heeh. Puyang Solo. Lo ada yang tahu es teh Solo nggak sih? Belum tuh. Lo nggak tahu. Belum. Lo berarti mainnya kurang di pinggiran. Es teh Solo itu apa kedai penjual teh? David, es teh Solo tuh bikin geger industri Oh, minuman ringan di Indonesia. industri minuman ringan. Iya, iya. Jadi dia tuh bayangin gini, kalau lo misalnya ke Ciputat, Pondok Gede, pokoknya pinggir-pinggir gitu, di pinggir jalan tuh suka ada yang kayak bukan gerobak juga ya, kayak apa ya? Sepeda Kios. dorong. Oh, Enggak sepeda, kayak kios gitu. Dia jualan rupa-rupa es teh, ada yang es teh biasa, jasmine, green tea, apa segala macem. Nah, itu cabangnya banyak banget, ada 11.000 kalau nggak salah seluruh Indonesia. wow. Dan itu Wow, originally adalah startup Solo. bukan startup ya, kalau Apa karyawannya dong udah itu ya? udah Udah 1.000 ribuan gitu orang. ya. Eh, eh, Astaga, apa dong ya eh, itu eh, namanya ya? eh, eh. Eh, Iya perusahaan karena dia udah 10 tahun. Dia tuh udah mulai dari Oh, udah lama 2000. ya. Udah lama, udah lama. Terus anaknya baru umur 35 tahun. Yang kreatornya, yang punyanya. Yang punya. Terus abis itu dia mulainya adalah karena terdesak biaya. Jadi dia dulu awalnya banget tuh dia bikinnya adalah namanya Pasco pakai gerobak. Lo tau gak sih Pop Ice? Pop Ice. Belum tuh. Banyak nggak tahu ya, tapi nggak apa-apa. Ini dikasih tahu. Pop Ice tuh kayak minuman serbuk gitu. Terus abis itu di blender jadi kayak milkshake gitu. Dia jualan kayak gituan. Awalnya itu 15 tahun apa 10 tahun yang lalu. Terus kemudian keidean nih anak, gue franchisein gitu ya. Ah, Tapi kalau dia franchising maka dia harus bikin sendiri tuh bubuk itu. Dia bikin sampai akhirnya dalam 1 tahun atau 2 tahun dia dapat 1.000 orang yang menjual kembali si Pasco ini pakai gerobak loh, franchise. Abis itu dia berkembang, puncaknya di es teh Solo. Jadi es teh Solo gitu pakai cup, pakai gelas, tapi di seal, terus esnya banyak, seger banget memang. Nah hmm. sekarang, nih kalau lagi lo keliling lagi nih di Indonesia, lo lihat ada kayak eh booth Nescafe, dia yang kerjain seluruh Indonesia. Oh, wow. Oh, oh, gila. Enaknya, bukan enaknya, anaknya puyeng, Oh. puyeng. Tapi get this, yang menarik bukan masalah jualannya. Kalau masalah jualannya semua orang bisa jualan itu. Lo Google deh es teh Solo ini, di mana-mana ada. Yang menarik adalah dia bikin sistem Hmm. pakai AI. Oh. AI-nya nggak nanya compatible jodoh, bukan. Enggak ya? Nggak. Lo tahu nggak? Misalnya gini, dia mau buka cabang nih di Dharma Wangsa gitu misalnya ya, Dharma Wangsa. Dia buka mapnya, oke, mau membuka cabang di Dharma Wangsa gitu promnya ya. Terus keluar peta, terus dia klik, gue mau bikin di rumahnya Dave, ceklik. Dia klik ya, itu akan keluar semua. Kira-kira potensi untuk trafficnya berapa? Spending orang di lingkungan itu berapa? Orang di lingkungan tersebut di sosial media lagi ngomongin apa? Hmm. Terus abis itu topik makanan apa yang lagi mereka suka? Hmm. Sedeng nggak? Sedeng loh. Terus dinilai sama dia. Oh ini poinnya misalnya 6. Oh kurang oke. Ya udah, kita jangan buka di situ, kita geser lagi yang lain.
Ngaco ya. Oh, hebat ya. Lagi. Itu baru nentuin titik ya buat dia jualan ya. Terus abis itu kalau masalah kasir pembayaran gitu mah udah pasti pakai begituan ya, sistem semua udah terintegrasi semua. Absen semua udah terintegrasi. Basicnya tahu nggak kenapa dia bikin begitu? Kenapa tuh? Ada yang nanya aplikasinya apa? Kagak ada aplikasi-aplikasi, dia bikin sendiri. Hebat ih. Lo tau nggak kenapa? Iya, gue nggak menyebut namanya. Bukan Excel, nggak Excel, AI bukan Excel. Kenapa begitu dia bikin begitu? Control freak. Orangnya control freak gitu ya. Control freak dan dia mau meminimalisasi stres. Daripada gue stres ngurusin orang, daripada gue mesti buang uang untuk survei, belum tentu juga surveinya bener. AI. Gelo ya. Wow. Gelo Aku punya ide. Oke, good. Terus. Lo mau bikin apa? Hah? Coba kasih tau sama gue. Oh, lo mau cari ya titik-titik yang kira-kira jodoh lo ada ya? Lu mah tetap teknologi jangan lo pakai bawanya ke situ-situ lagi. Ya, single. Topik apa yang lagi dibahas? Di kecamatan mana nih pangsa pasar saya gitu. RT Sehingga mana nih ya? Sehingga di titik itu ketika saya buka aplikasi dating saya, hijaunya banyak gitu. Ya, itu nama sistemnya titik jodoh ya, titik jodoh. Iya. Nanti gue tanya gitu, kantor Dukcapil mana yang isinya 40 plus tapi sudah stabil gitu. Bagaimana kondisi ekonomi status sosial di lingkungan A? Ripin Ya. kurang ajar deh si Ripin gini. Waduh, kalau ide udah ditulis kita mah siap-siap aja guys. Tapi gila sih, maksud gue itu bener-bener sesuatu yang gue sampai nganga gitu. Terus ya, saking kontrol freaknya tuh orang, semua dia bikin akhirnya. Semua dia bikin, nggak bisa, gue bikin sendiri aja. Karena supaya semuanya bisa dikontrol sama dia. Si gelo banget. Tapi gitu, anak itu ketawa-tawa gitu. 35 umurnya Dave baru dia. Hebat ya. Kamu kesana tuh secara tidak sengaja perkenalan ini gitu sehingga, menarik banget nih trip solo gue kemarin gitu. Iya, sebenarnya kan tripnya sebenarnya memang sama Aji. Ada kerjaan lah yang harus kita kerjain di sana. Terus abis itu sama Aji, Dewi ikut, istrinya Aji gitu. Terus menyenangkan sekali deh pergi sama couple itu. Ketawa-tawa gitu, geblek-geblekan. Terus abis itu orang yang punya ST Solo ini temennya Aji. Terus dikenalin, Aji kan gitu ya, seneng kenalin orang gitu. Terus dikenalin, ngobrol segala macam. Terus gue cuman diam aja, gue gila. Itu yang gue bilang adalah trip apa tuh kata-kata lo, unlearn, relearn, and becoming. Karena kan selama ini gue mikirnya, gue tahu ini, gue tahu itu. Kalau bisnis harusnya begini, kalau bisnis harusnya begitu. Rumusnya begini, rumusnya begitu. Begitu gue kesana gue cuman gini. Gue gak pernah sih ketemu sama klien gue yang punya sistem seperti itu. Bo, masa nentuin titik buat jualan dia pakai AI ketemu semuanya? Sementara kalau orang lain, perusahaan lain bikin FGD loh, Dave. Dia FGD, nurunin riset, nurunin orang. Itu orang cuman sambil begini nih. Dia ketik kakak, enter. Nggak bisa, nggak usah. Kita jangan buka di sana. Dah, gitu aja. Segampang itu aja. Segampang itu. That's how he maximize technology. Gelo. Ada yang nanya gini, apa kabarnya nih market research? Itu dah.
Itu dah. Itu mahal banget loh market research itu. Hmm. Market research tuh mahal banget. Doi begitu sambil begini. Bentuknya tuh rambutnya aut-autan gitu, bajunya tuh gaya-gaya Y2K, kaos kaos ketat, celananya gombrong banget, pakai sneakers gitu. Kayak kok enter. Wah, nggak bisa Mas Iwet, nggak usah. Gitu. Gelo, Hebat ya. hebat banget. Itu sih cuman bisa apa ya, pemahaman, kemampuan dan melakukan itu tuh cuman bisa dilakukan sama anak yang muda sih. Buat generasi yang kita di atas mah kayaknya belum jago banget gitu untuk bisa memanfaatkan AI ke situ ini sih. Iya, iya. Dan dia emang passionate banget sama teknologi. Dia tuh suka sekali sistem. Dia suka Hmm. sekali sistem, dia suka prompting, dia suka banget emang itu. Tahu nggak, dengan kayak begitu, kan kemarin kan kita, pemahaman gue, jangan kita, pemahaman gue, wah nggak ada deh kalau orang tuh kerja yang bisa leha-leha gitu ya kan, gue selalu gitu yang ngomongnya. Bahkan sampai konglomerat itu juga masih kerja sampai jam 1 pagi gitu-gitu segala macam. Karena semua sistem udah di tangan dia, itu ada di desktop sama ada di handphone. Hidupnya dia udah cuman pagi ke kantor bentar padel, makan siang, terus ngeliat kantor sebentar lagi, bobok siang, terus jalan-jalan motoran gitu. Kan solo ya, maksudnya kayak Mm-mm. relax gitu semuanya di sana. Udah gitu aja, Dev. And get this. Hmm. Ini Gong. Lo masih inget es kepel Milo, Dev? Yang ngetren pada saat COVID ya, Iya, iya. Lo tau nggak yang bikin tren itu siapa? dia juga. Diana Intan. Astaga, Tahu nggak caranya gimana? gimana tuh? Nah, gila ya. Gue juga kayak gini kemarin sampai lemes. Lemes. Gue Jadi tuh dia, ya apa-apa. Lu tuh apa? apa lemas tuh gue gini. Nothing banget ya hidup gue gitu. Exactly. Gue juga gini. Gue tuh udah ngerasa paling hebat, kayaknya nothing banget. Aku ini adalah kehampaan, ruang kosong. Apa yang aku sombongin selama ini ya guys gitu ya. Iya, aku nih apa? Langsung kayak hilang jati diri gitu. Ya, jadi gara-garanya, dan dia tuh bukan yang kayak inovator gitu, enggak. Dia kayak, oh lucu nih, menarik ya gitu ya. Jadi dia waktu itu sebenarnya lihat ini di Malaysia kalau nggak salah, si es kepal Milo ini. Terus abis itu gue bawa ke Indonesia gitu ya. Terus abis itu dia bikinlah racikan segala macam gitu. Terus udah gitu, lo tau nggak caranya dia membuat itu gimana? Kan dia punya yang alat tadi ya. Di titik ini tuh lagi suka ngomongin apa sih? Di titik itu suka ngomongin apa sih di sosial media, di TikTok, di Instagram, apa segala macam. Ya udah, dia bayar aja buzzer, influencer segala macam. Dia buka titiknya, tokonya gitu ya, si kiosnya, kios, dia buka kiosnya. Udah buzzerin aja, dar, trend. Instead of riding the wave, he create and The hack wave. the algorithm. Yes. Dia hack algoritmanya, Bo. Gelo ya. Duitnya banyak pasti ya. Lah, gue dikasih tahu omsetnya gue cuman gini, anjay. Jualan recehan, anjay. Gila ya. Terus dari kan gini ya, biasanya kan dari cek ketika kita berinteraksi dengan sesuatu yang message-nya that heavy gitu ya, yang kayaknya tuh very insightful, pasti kan akan membekas satu pesan penting buat diri kita. Kalau lo gitu, when it all boils down, apa yang tersisa di diri lo dari cerita ini? Good question. Gue sampai nggak sempat mikir itu. tapi nomor satu adalah yaitu tadi, unlearn, relearn, and becoming itu nomor satu. Gue kayak selama ini yang gue tahu tuh ternyata tidak sedahsyat itu. Ada orang datang dari
kota di tengah-tengah Jawa, yang bahkan dia tuh bukan sering ke Jakarta gitu, enggak, bukan yang anak Jakarta gitu, enggak, Dev, enggak, Bukan anak puyeng Jakarta Club. enggak, ya anak puyeng Solo sih dia memang. Terus abis itu gue cuman gini, oke, I need to relearn, gue mesti belajar lagi nih, karena ternyata apa yang gue ketahui selama ini, gue ngeliat itu kayak, hah, gitu. Ya, ya. Tadi ada Adi iseng gini. Kak Iwet bisa nggak kayak gitu ke kantor sebentar, terus pergi padel, ngecek sebentar, terus lo pergi refleksi. Bisa nggak Kak Iwet? Iya, bisa nggak Kak Iwet? Bisa kalau ada sistemnya lah, sistemnya nggak ada. Hmm, bisa Dan bisa kalau Kak Iwet jualannya es teh ya. Ini Kak Iwet jualannya iya, orang sama jasa. oh, oh, gimana? Dan dia itu bener-bener yang kayak ini, tau nggak lo? Ah, satu lagi yang gue pelajarin dari dia, goalsnya clear, clear, nggak pakai burem, nggak pakai kabut, nggak pakai glitter, nggak, clear and very sharp. Apa tuh goal sih dia? Gue mau jadi orang kaya, titik, Gue demen tuh. titik. Gue kan sama Aji kan gila-gila impact ya. Nggak mau begini begitu. Ah, ngapain? Capek. Gitu. Terus kita diajak keliling pabriknya. Terus abis itu di depan ada tukang ini apa namanya? Bakso pentol. Terus dia bilang sama karyawannya, "Mbok aku dibeli bakso pentol. Enak kayaknya sore-sore gini sambil ngobrol. Pakai plastik, digigit-gigit gitu." Terus gue gini, kunyuk juga nih anak ya. Gue impress banget, Dev. Impress banget. Nggak ada tuh keinginan pengen makan Wagyu, MB5, MBC, Nggak, MBG gitu nggak, ya. Nggak nggak, ada. nggak, nggak ada. Terus dia bilang ini, apa yang dirasa dengan sistem ini? Ya hidup jadi lebih gampang lah, dia bilang gitu. Aku nggak perlu tuh weekly meeting gitu. Ngapain? Weekly meeting cuma juga kerjaannya nanti berantem. Udah aku tinggal cek aja di sistemku semua jalan apa enggak. Gila, gue cuman gini, anjay. Tapi itu Ya ya, lo, that's the beauty of us as a human being menurut gue ya. I think it's one of the process that I cherish the most gitu, dan gue melihat itu sebagai tanda sebuah pertumbuhan ya. Dan pertumbuhan diri setiap orang itu kan beda-beda ya. Pertumbuhan dirinya Iwet pasti berbeda dari pertumbuhan diri gue. Kenapa berbeda? Karena kemampuan tumbuh, situasi, dan timeline hidupnya juga kan berbeda ya. Jadi udah nggak pernah lagi sih kalau gue ya membandingkan pertumbuhan gue dengan pertumbuhan diri orang lain, karena itu hanya akan ya, berujung kecewa. Tapi kalau kayak ya, gue ngedengar cerita Esteh Solo gini, pasti ada momen dimana hebat ya dia bisa melakukan itu. Kenapa gue belum ya? Bukan suksesnya yang gue bukan ya, bukan ya, jenis suksesnya yang gue juga pengen kali sekaya itu, bukan itunya, tapi growth-nya biasanya yang gue iya, iya. yang ya ya dari cerita itu repot banget ya Pak ya. Duh, ilah bergerak melulu. Di latihan, mau jualan es teh Solo kan gitu sambil ngelayanin pelanggan sambil bikin-bikin. Anyway, udah aku diem. Silakan. That tickles me biasanya adalah, kalau dia bisa bertumbuh seperti itu, gue juga harusnya bisa dong. Itu biasanya, gue tuh selalu, itu cara gue, that's how I roll. Gue tuh selalu gitu, terus gue gini, oh gitu. Dan menurut aku itu salah satu seni kita menjadi manusia ya Iwet. Kita tuh gampang terinspirasi dan mendapatkan momen yang membawa kita untuk berubah, belajar, melepaskan apa yang selama ini sudah kita pelajari mengenai diri kita yang ternyata emang udah nggak cocok gitu. Ya kan? Iya, Nah, mungkin ini akan jadi hari yang pas nih buat aku untuk ngingetin geng duet. Dari kemarin kita udah woro-woro kalau kita punya event tutup tahun, Duet and the Gang, mengajak teman-teman geng duet yang tanggal 13 Desember bisa kumpul bersama kita. Ini adalah event offline. Kita akan mengajak kita sama-sama
unlearn, relearn, and becoming. Akan ada 3 materi yang disampaikan, 2 materi pertama oleh Duet yang akan membahas proses yang kita jalani secara pribadi uh, di tahun 2025 ini, apa aja sih yang kita unlearn about ourselves. Terus apa yang kita relearn about ourselves. Hopefully dari potongan cerita kita ini dan sharing session kita ini, teman-teman bisa mendapatkan insight dan rangsangan yang teman-teman butuhkan, sehingga di buntut tahun 2025 kita bisa ambil momen sedikit untuk reflect back sepanjang 365 tahun ke belakang, apa aja sebenarnya yang sudah terjadi dalam hidup lo. Sesi terakhir akan disampaikan oleh Becky Tumewu. Kalau teman-teman waktu itu sempat ngikutin ya, aku sama Iwet sempat membahas sedikit cara navigasi hidup orang yang sanguinis, orang yang koleris, plekmatis, melankolis itu seperti apa. Nah, sesi Becky akan membahas mengenai itu. Jadi tidak cuma mengenai cara berkomunikasi, tapi how you navigate emotion, how you navigate life, how you process information, dan juga how you socialize gitu. Socializing itu kan juga one of the key of component of achieving success nowadays ya. So it's Iya. going to be a very packed 3 module session yang akan kita berikan nanti PDF-nya. Sesi itu akan berlangsung di Sotis Kemang. Ya, thank you teman-teman Sotis untuk supportnya. Di Sotis Kemang akan ada coffee break, makan siang, ya. The room is very nice and very cozy, sehingga sarana sesi belajar dan sharing kita akan enak sekali. Pre-sale tiketnya dari kemarin kan kita udah umumin 375. Akan kita mulai drop hari ini jam 3 di grup WhatsApp. Regular price-nya itu 450. Jadi teman-teman dibuka kalendernya 13 Desember, dilihat dengan baik lokasinya Sotis Kemang, Jakarta. Ya, kemarin ada yang DM, Kak, Sotis ada di Bali. Iya, tapi Sotis Kemang asumsi aku hanya ada di Jakarta. Tapi just to be thorough on the information, Sotis Kemang, Jakarta. Ya, saya kalau yang di luar kota mau datang, kebetulan hari itu bisa bergabung bersama kami, hayu-hayu aja. Ya, Syahabi nanya gini, eh sustain nggak sih bikin bisnis kayak gitu? Dia jualan apa? Terus pakai buzzer-buzzer gitu, kira-kira sustain atau tidak? Dia jualan es teh, namanya es teh Solo. Terus kemudian kalau ditanya apakah sustain atau tidak ya dengan bisnis yang menggunakan buzzer-buzzer seperti itu, jawabannya enggak. But itu udah didesain sama dia. Dia udah tahu bahwa bisnis ini cuma setahun. Hmm. Oh ya? Ya. Jadi dia udah siapin tuh bahwa ya udah, abis itu gue harus bikin lagi, bikin lagi, bikin lagi. Jadi pacing bisnisnya cepat banget. Makanya setelah itu dia punya Nescafe, dia punya apa, dia punya apa, dia punya apa. 70 brandnya, franchisingnya. Hebat Nah ya? itu kan yang gue bilang ini, kan kalau kalau perusahaan lagi, bisnis tuh harus sustain, bisnis tuh harus legacy. Dia kayak Frank legacy. Ngapain? Gitu. So, ya itu bener-bener membuka mata gue trip kemarin. Gue udah kayak, wow. Ya, Oke, gila sih. oke. Tadi kan lu bilang gini ya, ada teman gue tadi barusan WhatsApp, jadi I got distracted. I'm so sorry. Kan lu bilang siapa tadi yang ST Solo itu udah nggak nyari legacy lagi gitu ya. Kemarin teman gue juga ngirimin artikel dari aplikasi Medium gitu ya. Ini hasil obrolan. Gue punya teman yang kerjanya di bisnis F&B, Iwet. Terus dia juga bilang gini, dia baru partneran sama anak-anak muda nih. Ya, terus karena dia pengen mempercepat usaha F&B-nya dia gitu. Teman gue ini usianya di atas gue. Jadi kan cara mereka navigasi bisnisnya itu masih sama kayak lo ya, sama kayak yang tadi lo sebutkan gitu. Sangat berhati-hati dalam mengambil keputusan,
disurvei dulu kalau mau buka tempat, kalau mau nambah cabang gitu. Kayak sangat berhati-hati lah. Yang dipikirin adalah sustainability-nya, gitu-gitu kan, Wet. Kalau bisa jadi Mm-mm. legacy nih bisnis, bla 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 bla. Mm-mm. Terus dia partneran sama anak-anak muda yang she described the experience as this. Benar-benar merombak cara dia Nah, berpikir mengenai bisnis. Dia nah, bilang gini, betul. anak-anak ini gercep banget, Dave. Dilemparin ide Ya, sekarang langsung, oke ayo gitu. Nggak ya, mikirin akan bertahan apa nggak dibilangin. Setahun aja nih, Tan. ya, Cepet banget, Web. Itu kan yang ya, tadi lo bilang, nggak mikirin legacy, ya, nggak mikirin lama, nggak mikirin gercep. Tuh, tadi siapa yang bilang? Itu namanya mental gercep banget. banget. Ngomongin soal Gen Z, ini juga yang gue pelajari dari Solo kemarin. Um, kita kan selama ini yang tua-tua seperti kita kan selalu bilang gitu ya, how to be relevant. Gimana ya caranya supaya bisa relevan kepada anak zaman sekarang? Bener gak sih? Iya Oh, kan? Apa? kenapa? Kenapa? Ada apa? Enggak, lu kenapa kayak bingung, hah? Gitu kenapa? Enggak. Gue mengiyakan lu. Oh, iya lu kayak bengong, kayak bingung. Nah, lanjut lagi. Enggak, gue cantik kok. Iya, ya. Terus udah gitu, semua orang kan gitu kan. Gimana caranya supaya stay relevan? Gimana caranya supaya begini begitu? Terus abis itu yang ada adalah lu menjelma, lo Hmm. cosplay jadi Gen Z, lo cosplay jadi anak muda. Badan lo udah gemuk, badan lo udah kayak om-om, tapi lo sok-sokan pakai baju Y2K. Yang ada lo diketawain. Apaan sih nih orang gitu kan? Ya. Di Solo kemarin gue ngobrol sama Aji, gue ngobrol sama orang-orang dari Mangkunegaran. Kuncinya tahu nggak apa? Lo harus punya sebanyak-banyaknya tim yang merepresentasikan target market lo. Ah, 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 You know what? Gini ya. That I agree. I have been struggling on that idea for quite some times now. Karena gue tuh Hmm. gini, masa sih yang tua-tua kayak gue ini nggak bisa mengupgrade sistem? Masa sih bisa kali kita beradaptasi? Bisa kali. Hmm. At one point, bukan at one point. Maybe now I have to say, yes, we can upgrade ourselves. Yes, we can learn, we can unlearn, we can become. Gitu. Tapi percepatannya beda ya. Gue tuh akhirnya gini ya. Gue selama beberapa bulan ini gue banyak mengamati dan apa ya, berusaha menyerap gitu ya. Kalau ada klien gue yang komplainnya terhadap tim gue gini, komplainnya gini, aduh kak maaf, tim kakak lelet banget. Gue lihat umurnya, yang komplain pasti itu yang usianya setengah dari usia gue. Karena Ya. percepatan buat anak-anak muda itu kita dirasa lelet. Karena kita grew up di masa kita tuh harus berhati-hati dalam mengambil keputusan. In your words, kita merasa bahwa kita ini punya reputasi loh yang harus kita jaga. Kita harus ada kualitas yang harus kita jaga. Buat anak-anak itu lama banget tapi, Bo. Gitu. Mm-mm. Jadi gue ngeliat, oh iya juga ya, pace-nya itu beda. Itu yang gue sirik ya. Mereka tuh sangat berani loh. Seperti cerita lo kan, very gutsy loh. Very Nah, bold. itu mereka bukan cuman gutsy and bold, Dave. Karena gini, lo mau sampai kayak orang gila ya, kita nih berusaha memahami mereka, nggak bakal bisa. Hmm. Karena yang memahami mereka cuman mereka. Hmm. Jadi kalau misalnya kita nih yang generasi milenial, X atau bahkan mungkin boomers masih ngejelek-jelekin Gen Z, Hmm. you better think again. Hmm. Lo nggak akan bisa melebarkan market lo kalau yang ngerjain brand lo bukan anak muda. Hmm. Oke. Mas gue suka ketawa gitu ya ngeliat ada brand yang berusaha terutama brand heritage. Brand heritage itu yang emang udah dari zaman dulu. Terus yang ngerjain brand itu orang-orang tua. Gue cuman gini. Terus lo mau ngomong, lo mau bilang bahwa gue tuh mau menyasar Gen Z yang ngerjain setua ini. Puh, nggak bakal bisa. Iya. Iya, gue setuju. Satu juga yang mungkin menarik gitu ya dari apa yang kita ceritakan sekarang adalah Iwet. Maybe you guys have heard this before over and over again, but it slapped me again on the face. Adalah bicara mengenai agility mindset ya.
Itu juga menurut aku adalah proses unlearn, relearning paling berat dari mereka yang sudah bercokol, sudah bekerja, udah senior lah, udah mengerjakan pekerjaan mereka tuh puluhan tahun. Udah berasa, I know what to do. I have been doing this for 20 plus years. Hmm. I practically wrote the book and the roadmap. Yes, that's true. On your time. But now the time has changed. Itu kekaguman gue sama teman gue yang punya bisnis F&B itu, Web, gitu. Karena bisnisnya tuh udah lama banget, Web. Dan proven cara dia mengerjakan bisnisnya itu selama ini successful. But tahun ini dia merasakan bahwa ada penurunan nih gitu. Dan dia nggak mau stuck di dalam penurunan itu ketika dia berhadapan dengan keberanian, boldness-nya anak-anak muda yang nggak peduli dengan making decision untuk lama, untuk panjang, untuk ini itu. Dia ya jam aja free fall, yuk kita ikutin gitu. Jadi gue tuh tepuk tangan loh sama the agility that my friend perform gitu. Dan you know what, berhasil, Wet. Dalam hitungan bulan, Bo, meroket lagi. Asik ya? Iya, nah ini lanjut ya, di kolom komen terjadi perdebatan nih. Kayaknya yang kemudian berdebat adalah yang generasi milenial, Gen X dan Boomers. Tapi kan gitu ya. Terus nyambung sama lo soal agility. Yang harus punya agility itu adalah bukan mereka, Dev. Oh iya, kita. Yes, that's exactly what I picture when I say that. Yes, kita. Kalau gue tuh mikirnya gini ya, otak sederhana gue mikirnya gini. Agility kan itu kita harus berubah. Orang tuh harus berubah, di mana-mana yang berubah adalah dunia lama, pola pikir lama dengan dunia baru, dengan pola pikir baru, Bo. Bukan pola pikir baru yang menyesuaikan diri dengan pola pikir lama. Enggak. Iya nggak sih? Enggak. Banget. Di mana-mana dunia lama yang harus menyesuaikan dengan dunia baru. Betul. Why? Because the present is now. Lanjut ya, tadi ada yang bilang gini, tapi Gen Z juga kadang-kadang pace-nya lambat, Kak, tapi Gen Z juga begini, begitu. Coba lu nanya lagi deh, jangan-jangan lo nya terlalu control freak sehingga Gen Z-nya jadi nggak berani berekspresi. Kemarin lo kepapar nggak sama konten yang Gen Z resign? Alasannya adalah karena mereka tidak bisa mengeksplor diri karena terlalu banyak batasan. Mereka tidak bisa berpendapat karena terlalu banyak aturan. Jangan-jangan kitanya nggak boleh, nggak usah, ngapain? Nggak gitu biasanya, bukan gitu caranya. Itu kan kalimat yang selalu keluar dari generasi kita ya. Kita nggak pernah ngerjain kayak begitu. Terus mereka gini, but nggak usah. Belum mereka melontarkan jawabannya udah diputus. Terus gimana? Terus lo mau ngomongin growth mindset. Itu udah bukan growth mindset. Dengerin, adik-adik itu kalau ngomong dengerin. Bener gak? Iya nggak? Dan umur kita itu adalah umur yang senang banget sama pola. Polanya begini, polanya begitu, ya udah ikutin aja pola ini, pola itu. I break all my pola, you know. Exactly, lo aja akhirnya begitu kan? Enough with this pattern. I wanna go out. Gue mau jadi amuba, nggak berbentuk. Agak amuba kalau Melanie bercandaannya kan anak muka Batak ya. Iya. Iya. Kayak gini juga ya. Ini mohon maaf ya teman-teman, tidak bermaksud menyindir Anda secara spesifik atau secara pribadi. I just want to point this out aja. Tadi waktu kita ngomongin apa sih Pop Mart? Apa sih yang tadi lu bahas yang gue nggak tahu apa sih? Oh, Pop Ice. Pop Ice gitu kan, itu juga hitit tuh di kolom komentar gini. Aku pikir Om Dave merakyat, tapi ternyata Om Dave nggak tahu. Oh, ternyata Om Dave tinggalnya di Beverly Hills. Oh, Om Dave hanya mengenal apa yang ada di atas meja, yang di bawah meja Om Dave nggak kenal. Gue menanggapinya dengan begini, Iwat. But I'm a very firm believer of nggak ada orang pintar atau orang bodoh. Gue udah pernah bilang ya. Yang ada itu hanya orang yang tahu lebih dulu. And for me, it is impossible for us, mungkin Anda berbeda, kalau saya,
it is impossible for us untuk tahu segala hal yang ada di dunia ini. Kalau kita mau Iya. jujur-jujuran, pasti akan ada singgungan dari selisipan kehidupan kita yang saya tahu, kamu enggak. Kamu tahu, saya enggak. Mhm. Case in point, lo tahu Pop Mart, gue nggak tahu. Pop Lo Ice, Pop Pop Mart Ice, Labubu. oh, Pop Ice, Terus gini, soalnya ya. oh beda, mereka beda. Pop Mart sama Pop Ice berbeda. Satu bubuk, satu boneka. Itu ya Iwet ya. Itu satu yang menurut gue gini, pemahaman itu fundamental banget buat gue ya. Itu yang Iya, membuat gue merasa iya, bahwa jelek-jelek bangkotan gini, gue tuh masih punya growth mindset. Gue itu masih iya. takaran timbangan gue terhadap agility itu masih berat ke yes daripada ke no. Karena gue percaya itu Iwet. In not knowing, I challenge myself to know. When I want to know, I sense a willingness for growth. Kalau lu merasa bahwa gue udah tahu semua, it's a fixed mindset, baby. Iya gak sih, Wan? Ngapain gue pelajari hal baru? Lah orang udah gue tahu. Tapi kalau lu merasa, ada selalu di dunia ini yang gue nggak tahu loh. Ketika lu bertemu orang, lucu ya dia bisa tahu itu. Oh, gue nggak bisa ya. Menarik banget gitu. That's what I call a growth mindset. So, jangan tersinggung, maaf. I'm okay kalian bilang aku borju, aku nggak tahu Pop Ice. I'm okay. Lah emang nggak tahu. Kalau borju, nggak juga. Tapi tergantung sama siapa. Kalau lu bandingin gue sama Sarah Murad, ya gue nggak ada borju-borjunya. Tapi kalau lu bandingin gue sama tukang gorengan di depan rumah gue, ya gue borju. You know? Ya, gongnya adalah istrinya si pemilik es teh Solo itu nonton kita tiap pagi. Hai, Nyonya Juragan ST Solo. Nice to know you. Terus kemarin gue ke Gothic Swan juga, ada yang lagi belanja di Gothic Swan juga nonton kita. Oh, it warms my Namanya heart. Siska. Iya, bener. Terus kemarin gue Solo lumayan tuh Solo. Tes jimat kita kalau mau di Solo bisa tuh tes jimat. Subtle banget ya, cara pamer lu di kalimat-kalimat tadi tuh subtle banget. Halus. Kayak Tapi kan, mobil iya, Ionix ya, kayak mobil iya, Ionix. hening, Halus. hening, hening. Ya, lagi belanja di Gothic Swan ya. Halus. Halus ya, halus, Halus. halus, halus, halus. Tadinya gue mau nyapa namanya, tapi gue takut nanti kalau gue sebut namanya salah. Terus karena dia datangnya sama siapa, gue takut nanti kalau gue sebut namanya salah lagi. Kan kita nggak pernah tahu ya apakah itu memang trip yang official atau trip unofficial ya. Paham. Ya, namanya orang-orang belanja di Gothic Swan ya kan kita nggak pernah tahu ya Mas Dev ya. Paham. Nah, nih perbedaan ya, perbedaan. Kalau lu kan ketemu geng duet, lagi belanjanya Gothic Swan. Gue juga kemarin ketemu geng duet, wet. Di mana? Di mana Mas Dev? Di mana? I had a very pleasant weekend. Salah satunya adalah dalam rangkaian weekend itulah. Gue pergi makan di Chongqing, Cincong, Chongqing, ada deh rebus Cincong, Chongqing. Chongqing. Ya. What is Cincong? Banyak cincong lu. Itu lu. Chongqing. Chongqing. Terus Chongqing. Terus gue makan di situ. Maksudnya hari itu tuh aduh capek, lelah gitu. Jadi seharian nggak kemana-mana, olahraga, tidur gitu. Terus aduh pengen makan yang comforting ya, pengen makan kuah-kuah gitu. Terus ya udah deh kita pergi makan kuah-kuah. Ya udahlah makan kuah-kuah gitu ya. Nggak punya ekspektasi apa-apa gitu. Tapi gue pernah makan di situ dan enak gitu. Ya udah gitu. Temen gue juga kayaknya mencoba menyenangkan gue gitu. Yuk gitu ya. Gue udah masuk ke dalam situ, gue udah happy gitu karena gitu.
Terus pas masuk ke dalam ruangan itu ada satu meja di ujung sana ngeliatin gue gitu. Tapi kan gue udah biasa ya Wet diliatin orang, maksud gue lah bentukan gue kayak ondel-ondel begini gitu kan. Ya udah pastilah gue diliatin orang. Jadi gue biasa aja. Habis itu gue sebelum menuju ke meja gue ke toilet karena macet. Jadi gue I need to pee. Udah terus tiba-tiba gue disamperin gitu. Om Dave gitu. Iya gitu. Boleh foto nggak nanti selesai dari toilet? Oh boleh. Gini. Kita geng duet. Kalau bisa kita pengen foto, oh sure gitu. Jadi dia tungguin gue, terus tungguin di luar ya, dia nggak tungguin di dalam. Serem amat kalau dia nungguin gue lagi pipis di dalam. Terus kita keluar, kita ke mejanya. Terus there's this pasutri couple and two male friends gitu. Kita geng duet nih om gitu. Kita pengen foto dong, tiap hari kita nonton streamingnya sama nonton reuploadernya. Oh sure sure sure. Jadi pagi ini aku mau say hi sama Haikal sama Henry. Haikal dan Henry. Pasti fotonya nggak diposting ya? Yang Henry diposting. Oh, yang Haikal enggak. Nggak tahu buat apa itu foto. Dia posting di mading keluarga mungkin. Iya benar. Lanjut lagi. Haikal sama Henry. Hai, Haikal dan Henry. Gitu. Udah sih nggak ada lanjutannya, cuma beda aja ya. Kalau lu kan ketemunya di belanja Gothic Swan, gue tuh ketemunya di makan rebus-rebusan gitu. Ya bersahaja Iya, aja. iya, iya benar, 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 benar. Also, Cuma, oh, iya, ya. also, Also kemarin gue kan nge-MC untuk Joe Malone Christmas Tree Lighting. hmm, Eh, Dua hal sih yang mau gue ceritain ke lo. Yang pertama itu banyak yang geng duet yang lagi beredar di Plaza Indonesia, terus mereka nggak ikut serta sebagai undangan di La Moda. Dia foto dari atas, terus dia kirim, dia posting. I repost some of it. Satu juga Iwet, all throughout the event adalah, I feel old. eh, kenapa? Kok gitu? Ini nggak bermaksud gimana-gimana ya, maksudnya this is on a positive note gitu. Gue tuh I feel old dalam arti gini loh. Damn, I am so blessed ya dalam hidup. Hmm, Gue nih diberkati banget loh. Gue berani yakin kenapa gue bertahan. Contohnya case in point kemarin tuh klien gue Joe Malone itu. Kan berarti gue tuh udah berapa tahun ya? Itu dari pertama kali mereka masuk ke Indonesia. Berapa tahun sih? Gue lupa lah gitu. Dan sebelum itu kerja sama gue sama Estee Lauder Company dan Pulau Mahoni itu kan dari gue pertama kali mulai karir, Wet. Dari iya, honor gue 400 ribu loh. Di mereka dinaikin jadi 750 ribu waktu itu. Itu kan udah lama banget ya, Bo. Dan gue di saat event itu, sekarang yang handle event itu kan Gaby, Wet. Gaby itu dia menyebutnya si baby ini sekarang udah harus handle event Kak Dave gitu. Jadi kelihatan masih suka nervous. Kalau ada hiccup kelihatan mukanya panik. Selesai panik tuh dia gini, aku minta dipeluk dulu boleh nggak? Aku gini, aku lihat kamu nangis di belakang panggung. Oh ini event pertama aku, kenapa harus begini gitu. Tenang, 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 tenang. Masih kecil banget Iwet gitu. Terus gue di saat itu terjadi gue gini, my God. Look at itu kan berarti kan itu klien gue ya. Klien gue itu umurnya setengah umur gue bro sekarang. Ya apa kalau gue nggak di momen itu gue berasa gini. Damn girl. Damn. hmm, Ya apa kalau gue masih mau menunda untuk growth mindset dan agility. Mau nunggu apa Bo? The world is half my age now. All the decision maker are youngsters. ini juga kemarin obrolan gue di Solo gitu. Aji Handoko, Ajinya Kompas tuh kan muda ya, Dev. Aji tuh Yay. di bawah gue, muda. Ada momennya di mana gue melihat dia bahwa wah gila nih, ini anak muda nih, keren banget nih dia nih gitu ya. Terus kemarin gue cerita sama dia begini begitu segala macam. Dia habis kemarin kan Kompas habis kolaborasi sama Fundamental sama Crossover, very successful collaboration. Terus dia cerita gimana waktu dia launching di Jepang, gimana waktu dia launching di Malaysia segala macam. Terus dia bilang gini, Mas, aku tuh kaget banget waktu kolaborasi kemarin. Aku benar-benar nggak tahu itu yang datang siapa.
aku bener-bener ngelihat gaya ini gaya apa, kok gue nggak tahu. Di situ gue gini, fuck, I'm very old then. Aji yang gue lihat masih muda, udah bilang bahwa ini ada generasi lagi di bawahnya dia. Yang jauh lebih muda, yang dia juga bilang, gue lagi berusaha banget nih memahami mereka. Terus gue gini, iya ya, emang itu tadi growth mindset itu adalah satu mindset juga yang pertama-tama adalah jangan pernah berhenti. Karena dunia ini nggak berhenti, dunia tuh jalan terus gitu. Jadi gue yang lo bilang tadi tuh bener-bener kayak iya kalau lo tidak memutuskan untuk segera beradaptasi, belajar, lo nggak akan kemana-mana sih. Dan masih menganggap diri lo benar. Ya. Dan paling tahu. Sama gue kemarin nanya sama Aji gini, Ji, sekarang tuh gayanya anak-anak muda itu gaya apa yang Gen Z sama Alpha? Terus dia diam sebentar. Agak susah mas, dia bilang gitu. Kenapa? Karena zaman sekarang itu beda sama waktu era COVID deh. COVID itu kan cuma 5 tahun yang lalu, Dev. Zaman itu masih ada Virgil Abloh, masih ada siapalah gitu nama-nama puyeng gitu ya. Jadi kiblatnya ke sana, semua pakai Supreme, semua pakai ini, semua pakai itu gitu. Yang pokoknya apa dipakai sama orang-orang itu dipakai gitu. Kalau sekarang nggak ada kiblat itu, sehingga mereka benar-benar merayakan ekspresi dirinya. Jadi semua tuh punya gaya yang berbeda-beda. Dia bilang gitu. Jadi nggak ada tuh gaya seragam gitu. Dan get this, zaman makin susah. Ya, dulu kita maunya anak-anak itu tuh masih yang gitu kan. Gue maunya Supreme. Gue maunya Nike yang kolaborasi sama Sakae. Gue maunya begini, begitu, begini, begitu. Sekarang nggak perlu label, asal gaya lo udah seperti itu dan oke. Lo mau beli di Shopee, lo mau beli di toko ijo, lo mau beli di TikTok Shop, go ahead. Yang penting gaya gue adalah ekspresi gue dan ya Y2K. Iya, untuk itu gue setuju sih. Gue mendefinisikan gaya anak-anak sekarang, gue berkaca kepada keponakan-keponakan gue ya. Perayaan individualismenya itu kuat banget gitu. Jadi memang ya masing-masing orang punya gaya perayaan ekspresi yang beda-beda gitu. Dan mereka tuh udah nggak mencari penyeragaman gitu. Jadi gue kalau ngelihat teman-teman yang ponakan gue itu udah nggak mau seragam juga web gitu. Dan it's okay berbeda-beda tuh. Mereka itu pemahaman mereka terhadap hal yang berbeda itu udah jauh lebih advance. Kalau dulu kan kita sangat penyeragaman ya. Kalau lo nggak sama dengan gue, kita nggak vibing. Kalau anak sekarang enggak. Enggak. Dan itu kan nyambung dengan apa yang dibilang sama Tony Robbins. Kan dia bilang zaman sekarang itu zaman lagi susah ya. Things are getting tougher. Makanya anak-anak sekarang itu dalam bergaya itu jadi jauh lebih kreatif. Kan Anthony Robbins, bentar ya, gue selesaikan puzzle dulu. Anthony Robbins kan bilang gini, siklus kehidupan paling tua di dunia ini adalah happy people create bad decision. Bad decision create happy people. Ya udah muter-muter di situ aja. Jadi saat when things are tough, itu akan membuat lo menjadi manusia yang jauh lebih kreatif, jauh lebih bijaksana gitu. Tapi begitu lo udah kreatif, bijaksana, happy, hidup lo semua stabil, you would make bad decision. Siklusnya begitu-begitu aja. Nah kalau sekarang dunia kita lagi sedang tidak baik-baik aja, lagi negatif, ya we came out as a positive person. We make Correct. good decision. Iya. Aji itu sekarang kalau ketemu anak-anak itu udah disalimin, Bo. Berarti aku ketemu Aji salim juga Enggak, lo bukan adik-adik. Adik-adik sayang, inget ya, nanti jam 3 sore pre-sale, karena sayang, lo beli tiket harga reguler 450 sayang. Beli pre-sale-nya aja. Gue kan nanda penghematan. 375 lo udah dapat semua paketnya, coffee break, makan siang, eventnya di Sotis Kemang 13 Desember, Duet and the Gang _2 Unlearning, Relearning and Becoming. Tujuan kita bikin acara ini apa? I'm just going to be very honest with you all. We know that 2025 is a very challenging season for everyone. Pukul rata.
ini tuh bergerak dari kebutuhan Iwet dan saya, mungkin Iwet nggak, gue kali, yang nggak puas diri dengan, aduh gue nggak pengen 2026 itu gue cuman mengulang pattern yang terjadi di 2025. Hell no, it would be such a waste of my life. I want to be somebody new. At least, at the very best, I try growth mindset. At the very best, gue bisa mengasah kemampuan gue untuk menjadi orang yang sedikit lebih agile. Outcome-nya kayak apa? Kita lihat nanti. Tapi yang penting effortnya yang bisa gue kontrol. Itu aja. Gue tuh cuman pengen kita sama-sama masuk di tahun 2026, geng duet, dengan bensin semangat yang jauh lebih membakar, yang jauh lebih top notch gitu. Sehingga we can all conquer 2026 together. Oh. Gitu Kak, kurang lebih cerita saya weekend kemarin. Gue tuh pulang-pulang kemarin begitu landing Jakarta, bukan hati gue yang penuh, pikiran gue penuh banget. Kayak aduh, gila banget nih, ya ampun, gitu. Bukan Ada. ku menolak kamu. Tapi lo beli batik Gothic Swan apa, say? Ada deh. Kan Gothic Swan masih 7 bulan nunggunya. Oh, masa? Jadi sistemnya PO, Beb. PO. Pesen tuh lo, pesen. Pesen. Gothic Swan tuh nggak ada ready stock. Gila ya. Nggak ada. Gak ada basa-basinya lo nawarin gue, Nek mau ikut pesan apa enggak gitu. Lupa udah, gak ada. Memang lu dari dulu begitu. Memang dari dulu lu begitu. Emang paham. It's okay. It's okay. Ntar lu milihnya juga ribet. Iya. Aduh, ya Allah Tuhan. Bicara ya Allah Tuhan. mengenai kolaborasi ya. Ini besok aja ya. Mau sedikit aja lah. There's nothing to point out on the movie anyway. Kemarin itu gue nonton film. Gue suka sekali film ini. Ini udah film ketiganya. Now You See Me. Now You See Me itu. Itu kan udah 3 ya. Pemainnya juga udah lumayan senior. Even kemarin aja message dari film itu adalah, selain tentunya adalah it was a very nice entertainment for me because I like movies. Itu tuh si pesulap-pesulapnya itu udah kolaborasi dan udah diperkenalkan tokoh yang muda-muda, Wet. Even the key message of the whole debacle itu adalah mereka yang berasa paling jago di dunia sulap aja akhirnya harus belajar untuk mempelajari gaya sulap anak-anak muda ini. Color, growth mindset. Dan jangan gila-gila sama Gen Z ya. Maksud gue, jangan kepala lo cuman mikirin Gen Z mau apa. Bro, move on. Gen Z itu udah tua sekarang. Alpha are coming. Lo mau, gue benci banget ya. Makanya gue tuh suka sebel melabeli generasi itu kayak, ini kan sekarang lagi pada Gen Z gimana? Gue saben meeting, Dave. Saben meeting. Gen Z apa? Gen Z ini. Oh sampai gini. Bapak Ibu yang terhormat, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak dan Ibu, Alfa tuh sebentar lagi masuk kerja loh. Bapak sama Ibu nggak mau nih ngintip Alfa lagi pada ngapain? Hah? Gen Z ini udah pada kawin loh. Gen Z itu udah ada yang punya anak loh. Gen Z itu udah ada yang punya anak, Bapak Ibu. Ya. Terus kalau lo masih ngotot, Gen Z mau diapain? Nih kebayang nggak? Percepatan memahami Gen Z sama pertambahan masuk ke generasi baru. Serem banget. Who gave us that? Zakiyah. Wow. Zakiyah aku sampai Zakiyah lagi. Wow. Zakiyah kerja apa ya? Apa dia punya ST Solo juga ya? Berarti message tadi itu strike a chord on Zacchaeus. Iya nggak sih, Bo? Jadi percepatan memahami Gen Z-nya sama percepatan melihat generasi baru masuk, gerbong generasi baru masuk, itu nggak linear, nggak sejalan. Benar nggak? Mas gue kayak stop it.
Gen Z ini tua, itu sama kayak dulu gila-gila milenial, tiba-tiba milenial udah setua gue. Mm-mm. Iya, Bener nggak? kayak itu kemarin gitu ya, gue event gitu, terus ada yang gini, ih dia udah jadi tante ya sekarang, terus aku gini, iya memang sayang, itu namanya hidup lah, dia udah kawin, udah punya anak, anaknya aja udah mau masuk SD, aku gini, ya tante memang, lu berharap dia Mm-mm. sama seperti yang ada di benak lu 15 tahun lalu, ya enggak lah, Mm- duh, ya, milenial aja udah jadi tante, Mm-mm. Mm-mm. Itu sih. Semoga hari ini banyak yang nonton siaran kita, the decision maker, orang-orang marketing, ya. Eh, ya dibukalah pemahamannya. ya. Sebelum kita tutup, jam 3 sore, link pre-sale tiket untuk Duet and the Gang Unlearning, Relearning, and Becoming 375. Get your ticket now. 13 Desember, Sotis Kemang akan menjadi eh, awal perjalanan kita bareng-bareng, guys. Tegang ya ngadepin 2026. Jujur gue tegang loh. Oh, nah kalau gue tuh enggak. Gue tegang. Karena gila. 3 tahun terakhir ini tuh bener-bener buat gue kayak itu kali ya bedanya ya. Lo kan si optimistik ya. Si optimistik penuh dengan glitter dan mata dengan apa namanya sunny day, awan putih, pelangi gitu. Sementara gue kayak fuck, nih kenapa begini? Ah, kenapa begitu? Ah, gitu. Sehingga membuat gue jadi kayak gue jalanin satu-satu aja deh, day by day. That's true. I'm very optimistic. Mm-mm. Kan nama sandi gue Optimus Prime. Aduh. Jadi keinget si ST Solo itu punya Cybertrucknya Tesla di kota Solo. Mau dipakai kemana? Gue kemarin pas lihat gini, ini mobil mau dipakai kemana ya kira-kira ya? Nyari selat Terus Solo kali, Bo, keliling-keliling. ya istrinya istrinya bilang gini, sayang kita naik Grand Max aja deh, panas banget mobil itu, istrinya. Gitu kak. Ya, kalau udah orang ada gitu mah ya bebas ya, nggak usah ditanya itu mobil Terserah. Tesla mau dipakai kemana. Ya dia cuma mau ngendon di situ buat foto-foto doang juga ya suka-suka dia bro. Suka-suka dia, ya suka-suka dia aja. Gimana enaknya Mbak aja. Diatur aja gimana brengseknya Aden aja dah gitu kan. Kita pamit udah 1 juta likes, alhamdulillahirobbil alamin. Zakia kasih balon udara lagi. Ayo Zakia, Salah. kasih apa lagi Zakia? Hah? Kasih Jangan apa jadi lagi? minta-minta. Everyone, thank you so much untuk kebersamaan kali ini. Zakia, teman-teman, semuanya yang nggak bisa disebutin satu-satu. Gift or not, semoga gift terbesar dari kebersamaan ini adalah cerita yang kita bagi bareng-bareng. Have a very beautiful Monday, everyone. Please come back again tomorrow untuk berbagi tawa bersama kita jam 7 sampai jam 8. Enjoy your day. God loves you.